Setiap tahun triliunan rupiah uang negara raib akibat korupsi, tapi anehnya para pelakunya tetap hidup mewah dan santai. Kok bisa? Kenapa korupsi di Indonesia seperti nggak pernah kapok, ditangkap, diadili, tapi selalu ada yang baru? Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kalian pernah nggak sih kepikiran sejak kapan sih korupsi ada di Indonesia? Apakah ini penyakit bawaan dari zaman dulu atau baru-baru muncul? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin sejarah awal mula korupsi di Indonesia dari zaman kolonial sampai era reformasi. Bahkan sampai saat ini, detik ini juga masih ada yang korupsi. Oke, buat kalian yang pengen tahu awal mulanya korupsi itu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Zan GM. Kita mulai dari zaman kolonial dulu. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, korupsi udah jadi bagian dari pemerintahan kolonial. Salah satu pelakunya nggak lain dan nggak bukan ialah VOC. VOC ini sebenarnya perusahaan dagang Belanda, tapi kelakuannya udah kayak di negara sendiri gitu. Mereka punya tentara, bisa bikin perjanjian, bahkan ngejalanin administrasi sendiri di Nusantara. Jadi ya, seperti banyak perusahaan besar lainnya, korupsi di dalamnya itu gila-gilaan teman-teman. Para pejabat VOC sering banget main mata sama pedagang lokal buat dapetin keuntungan pribadi. Salah satu kasus terkenal adalah korupsi besar-besaran yang bikin VOC bangkrut di akhir 1700-an. Bayangin, sebuah perusahaan dagang raksasa bisa tumbang gara-gara kebanyakan korupsi. Setelah VOC bubar, pemerintah kolonial Belanda ambil alih gitu. Tapi ya, yang namanya korupsi tetap lanjut. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, apakah korupsi itu langsung hilang? Jawabannya adalah tidak. Waktu itu negara masih muda, sistem pemerintahan masih berantakan gitu, dan ekonomi juga belum stabil. Nah, kondisi kayak gini bikin celah buat praktik korupsi tetap subur. Di era Presiden Soekarno, banyak pejabat menyalahgunakan dana negara buat kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, salah satu kasus terkenal adalah kasus penggelapan devisa di tahun 1950-an, di mana dana ekspor negara malah masuk ke kantong pribadi pejabat-pejabat tertentu gitu. Selain itu, Soekarno punya banyak proyek besar kayak pembangunan Monas dan industri strategis lainnya, yang katanya sih demi kemajuan bangsa. Tapi sayangnya banyak juga proyek ini yang dikorupsi. Belum lagi di akhir kekuasaannya, ekonomi Indonesia makin kacau gitu, dan korupsi juga makin merajalela. Kemudian muncullah korupsi di era Orde Baru. Kalau ngomongin korupsi di Indonesia, era Orde Baru sering banget disebut sebagai masa kejayaan korupsi yang rapi dan struktur. Kenapa? Karena di zaman ini korupsi bukan cuma soal pejabat yang nyolong uang negara gitu, tapi lebih ke sistem yang bikin korupsi jadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Jadi setelah Soeharto naik jadi presiden di tahun 1967, dia membangun sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Tapi stabilitas ini juga dibarengi dengan sistem korupsi yang terorganisir gitu. Bayangin kayak perusahaan yang punya struktur yang jelas gitu, siapa yang boleh dapat proyek, siapa yang bisa dapat jatah, dan siapa yang harus setor ke atasan gitu. Jadi kalau di era sebelumnya korupsi masih agak acak-acakan, di Orde Baru semuanya lebih tertata. Nah, salah satu praktik korupsi yang gila-gilaan di era ini adalah bisnis keluarga cendana, di mana banyak perusahaan besar yang diberikan ke anak-anak dan kerabat Soeharto. Ada juga praktik uang pelicin yang udah jadi rahasia umum gitu di kalangan pejabat dan pengusaha. Mau proyek lancar ya harus bayar dulu, mau naik jabatan ya ada harganya. Akibatnya ekonomi Indonesia memang sempat naik pesat di tahun 80-an. Tapi begitu krisis moneter 1997 datang, semua bobrok sistem ini kelihatan gitu. Dan akhirnya Soeharto harus turun dari jabatannya di tahun 1998. Nah, setelah Soeharto lengser, rakyat berharap korupsi bisa diberantas gitu. Ya, tapi kenyataannya susah gitu. Soalnya sistem yang udah kebentuk selama puluhan tahun nggak bisa langsung hilang begitu aja. Di era reformasi, pemerintah mulai bikin banyak lembaga buat melawan korupsi gitu. Salah satunya yang paling terkenal adalah KPK alias Komisi Pemberantas Korupsi. Lembaga ini awalnya punya kewenangan besar buat menangkap pejabat korup. Bahkan banyak menteri dan gubernur yang akhirnya masuk pejabat gara-gara KPK ini gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, KPK juga mulai dilemahkan. Banyak aturan yang malah bikin mereka nggak segarang dulu. Sementara itu korupsi masih aja merajalela dari level pejabat tinggi sampai ke tingkat desa gitu. Jadi bisa dibilang perang melawan korupsi itu masih jauh dari kata selesai. Jadi itu dia awal mula korupsi di Indonesia dari zaman VOC sampai era reformasi.
Dari cerita tadi kita bisa lihat kalau korupsi itu udah ada sejak lama dan sayangnya masih jadi masalah sampai sekarang gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah korupsi bisa benar-benar hilang dari Indonesia atau malah udah jadi bagian dari budaya kita? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah teman-teman, itulah cerita mengenai sejarah korupsi di Indonesia. Semoga aja korupsi di Indonesia bisa benar-benar hilang gitu. Ya, walaupun gak mungkin. Tapi ya intinya semoga aja dengan pemimpin yang sekarang yaitu Bapak Prabowo bisa memberantas korupsi satu per satu. Nah, untuk kalian yang sudah mendengarkan atau udah menonton video ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus bahas topik menarik lainnya. Dan setelah video ini juga akan ada pembahasan mengenai faktor penyebab korupsi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.